Saudara-saudari terkasih, damai Kristus, berkah dalam. Kembali lagi kita akan membaca kitab suci serta merenungkannya. Bersama saya, Fransiskus Xavierus Dudung Catur Yustiatno atau Dudung Uban dari Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Hari ini, Sabtu 7 November 2020. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 16, ayat 9-15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami masih Kau perkenankan untuk mendapatkan sabda yang Kau berikan secara khusus kepada kami. Siramilah hati kami agar sabda-Mu dapat bertumbuh dengan subur sehingga akan berbuah bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini terasa istimewa karena pada hari ini kita mendapat tantangan dari Yesus lewat sabdanya. Di awal perikop, Yesus dalam pengajarannya memerintahkan murid-muridnya untuk mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Sekilas, setelah membaca, kita berkata dalam hati, asik, kita boleh bermain dengan harta.
mungkin juga hati kita berkata, "Waduh, gimana sih Yesus ini? Kok perintahnya begitu?" Namun jika kita membaca perikop di atas secara perlahan, maka sangat jelas dan gamblang apa yang dikehendakinya. Kata kuncinya adalah setia. Ya, setia. Sejauh manakah kita masih setia kepada Allah tatkala kita berhubungan dengan Mamon? Saudaraku terkasih, Yesus juga bersabda, "Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Suatu bejana atau timbangan besar disuguhkan kepada kita, dan itu merupakan suatu keputusan atau pilihan kita. Setia kepada Mamon atau setia kepada Allah. Berpijak pada sisi Mamon atau berpijak pada sisi Allah. Saudaraku terkasih, dari perikop ini juga kita disadarkan oleh Yesus tentang arti kesetiaan. Sebagai orang Kristiani, kita sering terpeleset dalam menentukan pijakan langkah kita, sehingga Yesus berbicara kepada kita. Bagaimana mungkin aku mempercayakan harta yang sesungguhnya yang bersifat rohani dan kekal kepadamu, kalau mengurus harta duniawi yang bersifat sementara saja, kamu tidak bisa. Tamparan keras bagi kita semuanya. Saudaraku terkasih, saat ini kita dihadapkan dengan realitas hidup. Kita dekat sekali dan selalu mengejar harta dunia. Kita punya gadget yang bagus dan tetap ingin yang lebih bagus lagi. Nafsu mengejar sesuatu yang diinginkan sangat kuat. Pertanyaannya, apakah yang kita kejar itu jujur bisa menyelamatkan? Apakah itu semua bisa memalingkan arah pandang, pikiran, dan pijakan kita kepada Allah? Lebih utama yang mana? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Namun, pilihannya hanya satu. Saudaraku yang kukasihi, sikap ugahari terhadap sesama harus menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun yang kita upayakan dalam usaha, hendaklah tetap setia berpijak pada Allah yang kekal. Karena di sanalah harta rohani yang kekal berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, bimbinglah kami selalu untuk menjalani hidup ini dengan mengabdi Engkau semata.
Singkirkanlah segala sesuatu yang dapat memalingkan hati kami daripadamu, sehingga kami dapat mempercayakan hidup ini hanya dalam belas kasih-Mu. Demi Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam